dari pengertian agama yang kemarin menurut Jalaluddin ya sama Harun Nasution sudah selesai. Kemudian ada beberapa pengertian penjelasannya tentang agama itu. Saya sudah menyampaikan ya, kalau agama yang dimaksudkan oleh pakar-pakar ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari suatu ilmu, ya kan? Ada yang bagian dari ilmu sosial, ada bagian dari ilmu filsafat, kemudian juga ada bagian dari ilmu budaya ya. Tapi kalau saya tidak, kalau saya itu agama bagi saya adalah disiplin, bukan disiplin ilmu, tetapi merupakan wahyu Tuhan ya, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi agama juga rasional dan ilmiah, paham ya? Bukan masuk pada bagian ilmu, tetapi tetap rasional dan ilmiah. Karena sebagaimana dikatakan di dalam Islam ada ad-dinu aklun ya. Di agama adalah akal. Artinya orang yang beragama pasti berakal atau agama pasti masuk akal ya. Nah, itu di situ. Walaupun di sini agama juga dibagi menjadi dua kan. Ada agama samawi, ada agama ard. Artinya agama yang turun dari langit atau dari Tuhan, ada wahyu Tuhan di situ ya. Saya pakai kata-kata Tuhan karena di sini secara umum dulu kan, tidak hanya Islam gitu kan. Tapi ada juga agama yang ard itu di bumi. Jadi agama itu bukan dari wahyu Tuhan, tapi merupakan ciptaan manusia. Ya, ada beberapa agama di situ, ada dari ciptaan manusia. Nah, agama yang ciptaan manusia itu ciri-cirinya dengan agama yang dari wahyu Tuhan itu bedanya apa? Bedanya hanya satu ya, yaitu tidak memiliki nabi ya, tidak ada nabinya kalau agama selain dari Tuhan ya. Tetapi ternyata di dalam komunitas agama mereka mengaku ada nabi. Nah, tetapi nabi di situ justru yang disembah. Berarti kan tidak ada nabi kan? Nah, misalnya di dalam agama yang lain ya, ada suatu komunitas agama ya. Saya contohkan yang bedanya di situ ya, Islam dengan agama-agama lain ya. Satu ya, perbedaan ini, perbedaan Islam dengan agama-agama lain. Satu, Islam itu memiliki Tuhan yang tunggal ya, esa. Tidak ada yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Islam memiliki kitab suci ya, yaitu Al-Qur'an yang merupakan firman Tuhan ya, kalamullah ya, kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, Islam memiliki rasul ya, nabi, yang nabi itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman-Nya yang berupa Al-Qur'an ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ajaran Islam yang berupa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disuruh disampaikan, diajarkan kepada seluruh umat manusia, bangsa apapun, dimanapun berada ya, tidak hanya terhadap suatu kelompok. Karena agama samawi selain Islam ada juga yang punya nabi ya kan, yang punya firman Tuhan ya, tapi hanya disuruh untuk menyampaikan dalam kelompok tertentu. Seperti misalnya apa? Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Beliau-beliau disuruh hanya untuk menyampaikan kepada Bani Israel ya.
Bani Israel itu jangan dibayangkan oleh sampean Israel sekarang, bukan ya. Bani Israel adalah keturunan Yakub, itu namanya Bani Israel ya. Tapi bukan Israel yang sekarang. Kalau Israel yang sekarang itu nama daerah ya, nama negara ya. Tapi orang-orangnya bukan Bani Israel, orang-orangnya orang Israel yang di situ menentang Nabi Musa dan lain-lain dari dulu. Itu ya. Paham ya? Terus tadi punya nabi sudah ya? Punya nabi sudah ya? Ya, oke. Punya nabi, dan yang selanjutnya ciri khas Islam dengan agama lain perbedaannya tidak menyembah nabinya ya. Tidak mengkultuskan nabinya. Jadi Nabi Muhammad tetap menjadi nabi, tetap menjadi utusan Allah, tetap menjadi Rasulullah, tidak pernah menjadi Tuhan ya. Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala esa ya. Jadi sangat keliru ketika ada suatu komunitas yang merasa bahwa wah Islam itu musyrik ya kan, sholawatan musyrik, bid'ah. Karena apa? Mengkultuskan Nabi Muhammad, memuja-muja Nabi Muhammad, dianggap musyrik. Salah besar ya. Karena pemujaan-pemujaan terhadap Nabi Muhammad itu hanya pemujaan-pemujaan sebatas penghormatan terhadap seorang nabi. Paham ya? Tidak sampai pada menyembah ya. Juga tidak sampai pada mengkultuskan, menganggap suci ya. Seperti misalnya apa? Di agama lain ya. Di agama lain nabinya bahkan yang sesungguhnya bukan nabi ya kan, karena nabi menurut Islam Nabi Isa alaihissalam itu diangkat di surga, ke surga ya. Jadi yang dikultuskan sekarang itu bukan Nabi Isa oleh mereka. Nah itu dikultuskan, disembah kan gitu ya. Nah, dianggap Roh Kudus kan gitu. Nah, tetapi kalau kita enggak, Nabi Muhammad ya tetap Nabi, kita bersolawat, kita memuji-muji hanya karena kita merasa bahagia dan merasa berterima kasih ada seorang Nabi yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan, bahwa kita wajib menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Nah ya. Unsur-unsur agama. Setelah kita kemarin mengkaji mengenai berbagai macam agama, pengertian agama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa agama itu harus memiliki paling tidak 4 unsur ya. Ini bisa dianggap suatu agama apabila paling tidak memiliki 4 unsur. Yang pertama di sini ada kekuatan gaib yang diyakini sebagai kekuatan ya di atas kekuatan manusia ya. Yang pertama ya. Jadi memang agama itu harus ada kekuatan gaib yang di situ kekuatan gaibnya itu di atas manusia dalam hal kekuatannya ya. Nah, itulah yang kemudian kekuatan gaib itu disebut Tuhan ya. Kalau kita Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di agama lain seperti tadi sudah saya sampaikan macam-macam ya. Ada Tuhan siapa ya. Bahkan ada juga agama yang di situ bukan menamakan Tuhan tapi menamakan dewa dewi ya. Nah itu kekuatan gaib yang dimaksud itu yang disembah ya. Nah terus dia juga yang dimintai pertolongan, yang dimintai perlindungan. Ada loh ya agama yang Tuhannya banyak banget ya. Jadi ada agama ada dewa siang, ada dewa malam, ada dewa air, dewa api, dewa bumi ya. Terus kemudian ada dewa kebaikan, dewa kejahatan ya, dewa ibu, dewa bapak, banyak banget ya. Jadi makanya kalau mau menyembah itu, kalau mau menyembah semuanya kan menyembahnya itu pakai sesuatu ya, itu dibikin banyak ya. Islam aja yang enjoy banget, mau kemana? Mau sembahyang, kan bahasa sembahyang itu
dari bahasa Sanskerta ya, sembah yangnya siapa? Ada yang Widi, ada yang Maha Esa ya, ada yang pokoknya yang itu. Makanya kalau kita bilang arep ndi kowe sembahyang, ora masalah ya, karena kita mau menyembah yang Maha Esa Allah, yang Maha Kuasa Allah. Itu boleh ya, enggak masalah ya. Ada yang Widiwase, itu Tuhan mereka ya. Kalau mau menyembah banyak itu ini ya, ada persembahannya ya. Ini untuk dewa ini, banyak banget kan, dipersembahkan semua. Nah tapi kalau kita mau kemana sembahyang kurang daletil tok kayak gue masalah ya, bahkan sembahyang nakane beulih ya kan, enggak di tempat khusus karena Nabi sudah mengatakan semua bumi Allah adalah suci bagi umat muslim. Jadi dimanapun itu boleh sholat, tapi ya jangan ngawur ya. Orang ngerti apa-apa sholat nang dalan ya, anu ngasekan polisine bingung ya. Garep ora uli salat wong lagi nyembah Tuhane ya kan, sing salat nang kono suwe banget wiridan barang zikir nang tengah-tengah dalan ya kan, banyak orang sing arep lihat ora uli dalan ki Islam bodoh we ya. Umat muslim enggak seperti itu, Nabi juga enggak mengajari seperti itu, makanya ngaji yang benar. Jadi kalau orang itu bumi Allah semua suci, tapi itu bumi Allah, bukan buminya orang muslim tok, ya kan? Jadi semua boleh lewat. Jadi kalau mau sholat, kalau lagi bepergian, jangan di jalan, ya. Sholatnya di tempat sholat dulu, minggir, ya kan? Yang tidak menghalangi jalan. Atau juga jangan di kendaraan, ya. Mau sholat tiba-tiba di pesawat terus Allahu Akbar. Lah mau pesawatnya nabrak awan sih kejengkang tiba ya kan, kecelakaan dewek ya kan. Terus di bis di tengah-tengah itu sholat yuk jamaah ya, pedai mahasiswa unuga ya kan, ayo aku tak jadi imam ya, kowe nang mburine Allahu Akbar nang bis, lah bisa dirim ya kejungkel kabeh ya karo supire bareng. Bukan begitu ya, sholat di kendaraan itu ada caranya ya kan. Cukup dengan tayamum pun tidak seluruh badan, cukup ini tangan ya. Nah, sampai sini siku kan. Nah, ini juga sampai siku kayak gini caranya kan. Nah, terus ini wajah. Sudah kayak gitu tok. Satu kali lah. Sholatnya tetap menghadap di mana kita menghadap ya, ke arah supir itu, ke arah jalan. Jadi kalau kita kok pas menghadap ke timur, ke hadap selatan ya udah sholat kayak gini, Allahu Akbar deh ya, baca Fatihah terus Allahu Akbar kayak gini ya, agak rendah karena sedang ruku. Nah nanti kalau sujud rendah lagi kan itu sampai selesai baru assalamualaikum, cukup itu kayak gitu ya, nggak ganggu orang di jalan ya, nggak harus turun di kebonan orang ya, nggak harus juga di dalam bis gitu ya. Jadi ada caranya sendiri ya. Yang kedua, keyakinan terhadap kekuatan gaib ya. Unsur agama yang kedua harus ada keyakinan terhadap kekuatan gaib ya, gaib secara bahasa Indonesia ya. Nah, kenapa agama itu ya dibikin itu karena manusia itu awalnya penasaran ya kan. Ini pasti ada sesuatu di luar kekuatan manusia. Nah, maka di sini juga harus ada keyakinan terhadap kekuatan gaib. Nah, kekuatan gaib itu siapa? Yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala. Sampean yakin enggak sama Allah? Yakin. Buktinya yakin apa? Ya mantep banget itu, betul. Buktinya yakin apa? Hah? Buktinya yakin apa? Hah? Apa? Ulangi. Buktinya yakin ngapain? Buktinya yakin. Buktinya kamu kan ngakunya yakin. Buktinya yakin apa? Hah? Bukan bukti. Buktinya yakin kamu melakukan apa gitu loh. Apa? Nah, kue maksudku ya. Jadi angger ngaku duwe agama Islam ya. Yang selanjutnya itu ya.
bedanya agama Islam dengan agama lain. Jadi ingat ini, yang ini. Selanjutnya ya, tadi ya. Ada kan nomor 5. Nah, selanjutnya yang ke-6. Bedanya agama Islam dengan agama lain, di Islam ada sholat. Jangan lupa ya. Bahkan dikatakan di situ as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama Islam, ya kan? Wa man tarokahum faqad hadamatin. Siapa sing meninggalkan sholat berarti merobohkan agama, ya kan? Merobohkan Islam, ya kan? Jadi kalau sampai nggak sholat sama saja merobohkan Islam, ya. Islam kok nggak sholat, ya kan? Nah, karena di situ dikatakan lagi waman madin bakot, ya, maksudnya siapa wong sing nglakoni sholat gue mau, ya kan? Maka wong gue mau mendirikan Islam. Lah, kenapa? Karena sholat memang perbedaan antara agama lain dengan Islam. Di agama lain tidak ada sholat, adanya sembahyang, nyembah kepada yang mereka sembah, tetapi caranya bukan dengan sholat. Paham ya? Ya, beda kan? Nah, orang lain mungkin cuma membakar sesuatu, ya, menyajikan sesuatu terhadap Tuhannya, kan gitu, atau bahkan cuma menghadap terhadap patung Tuhannya gitu ya, berdoa. Tapi kalau Islam enggak, Islam betul-betul melaksanakan sholat itu ya. Jadi harus yakin terhadap kekuatan gaib. Bukti yakin kita adalah dengan sholat antara lain, ya kan. Nanti juga dengan haji, dengan umroh dan lain-lain, itu semua rukun Islam. Dan juga dengan beriman, ya kan, iman kepada malaikat, kepada ya semuanya itu, pada Rasul dan lainnya, ya. Yang ketiga, ada respon yang bersifat emosional. Nah, ini ya, agama itu, unsur agama yang ketiga adalah ada respon yang bersifat emosional. Jadi memang seperti itu ya. Yang dimaksud emosional itu bukan emosi marah gitu, bukan ya. Tapi artinya itu ada rasa ya. Emosi kan rasa ya. Ada rasa atau emosi terhadap agama tersebut, ya, terhadap Islam. Coba saya tanya, walaupun Anda itu sering meninggalkan sholat, ya kan, alasannya macam-macam meninggalkan sholat. Ana sing kebablasan turu, ya kan, ana maning sing lagi tanggung apa? Hah? Ngobrol ya, tanggung dolan. Ana sing wis macam-macam. Tapi di situ kalau misalnya Islam dihina, sampean marah enggak? Marah kan? Nah, ini yang dimaksudkan di sini ada respon yang bersifat emosi. Nah, biasanya ora tau selawatan, ya kan? Begitu sedunia ngomong, wah, yang selawatan itu nanti akan apa gitu ya, pasti sampean marah, langsung ayo selawatan bareng, seunggah selawatan gitu kan. Lah itu namanya ada respon yang bersifat emosional. Ya. Yang keempat, paham adanya yang kudus atau yang sakral. Kudus itu bahasa Islam loh ya, bukan kudus terus bahasanya non muslim, bukan. Kudus kan artinya suci, ya kan? Nah, kudus itu bahasa Arab artinya suci, ya. Jadi sini paham adanya yang kudus atau yang sakral atau yang suci. Nah, itu Allah ya kan kudus ya, sakral, suci. Allah Maha Suci, subhanallah itu misalnya. Ini unsur-unsur agama ya.